Halo semua, baik di sini kelompok kami akan membahas materi tentang pengantar etika profesi informatika. Langsung saja ke pembahasannya. Baik, pertama-tama saya akan membahas definisi etika dan moral. Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang benar dan salah, keadilan, hak dan kewajiban moral. Etika juga membahas norma-norma, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat. Sumber etika dapat berasal dari agama, tradisi budaya, hukum, norma sosial, dan pemikiran rasional. Etika membantu membentuk standar perilaku profesional dan menjaga integritas serta kepercayaan publik. Yang selanjutnya yaitu moral. Moral adalah seperangkat prinsip atau nilai yang mengatur perilaku manusia berdasarkan perbedaan antara benar dan salah. Moral juga bermula dari norma-norma sosial dan budaya yang diterima dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh faktor agama, keyakinan, spiritual, dan perkembangan teknologi. Moralitas memiliki pengaruh besar dalam hubungan antara manusia dan lingkungan. Selanjutnya yaitu perbedaan etika dan moral. Etika lebih fokus pada kajian filosofis tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip norma. Sedangkan moral lebih fokus pada perilaku dan tindakan manusia berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang peran etika dalam profesi informatika. 1. Pedoman perilaku. Memberi aturan jelas bagi profesi TI. 2. Perlindungan privasi. Menjaga data dan kerahasiaan individu. 3. Keamanan informasi. Mencegah penyalahgunaan dan ancaman. 4. Dampak sosial. Teknologi harus bermanfaat bagi masyarakat. 5. Kepatuhan hukum. Taat aturan dan hindari pelanggaran. 6. Transparansi dan integritas. Jujur dan terbuka dalam pekerjaan. 7. Pertimbangan etis. Panduan saat menghadapi dilema moral. 8. Perkembangan profesional. Terus belajar dan tingkatkan kompetensi. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang sejarah etika profesi informatika. Etika profesi informatika memiliki sejarah yang panjang dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Pada tahun 1940-an, etika komputer lahir melalui karya seorang Norbert Wiener yang memperkenalkan konsep salah satunya sibernetika dan membahas isu-isu etika yang terkait dengan teknologi informasi. Pada tahun 1950-an, kejahatan dunia maya pertama terjadi, dan etika komputer diperlukan untuk memastikan bahwa orang lain tidak mengikutinya. Pada tahun 1970-an, Association for Computing Machinery mengadopsi kode etik pertama, dan para ahli seperti Joseph Weizenbaum dan Abby Moussaoui membawa isu-isu etika dalam komputasi. Pada tahun 1980-an, Kongres AS mengesahkan undang-undang tentang privasi dan keamanan komputer, dan para ahli seperti James Ford dan Deborah Johnson mempublikasikan karya tentang etika komputer. Pada tahun 1990-an, internet tumbuh dan globalisasi membawa tantangan baru terkait hak cipta, keamanan cyber, dan akses informasi. Pada abad ke-21, isu-isu baru seperti big data, kecerdasan buatan, dan privasi online memicu perkembangan etika baru. Etika profesi informatika menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi bermanfaat bagi masyarakat
dan melindungi kepentingan pelanggan. Saya akan membahas materi tentang kasus etika dalam informatika. Etika dalam informatika sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi informasi digunakan dengan bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kekayaan intelektual orang lain. Berikut adalah ringkasan dari studi kasus etika dalam informatika. 1. Privasi data penggunaan. Privasi data penggunaan mencakup perlindungan data pribadi individu dari akses, penggunaan, dan distribusi yang tidak sah. Aspek penting mencakup pengumpulan data yang tepat, penyimpanan yang aman, dan penggunaan data yang transparan. Contoh kasus Mustika Ratu.com, di mana PT Mustika Ratu tidak dapat mendaftarkan Mustika Ratu.com sebagai alamat websitenya karena telah ada yang mendaftarkan sebelumnya. 2. Kecerdasan buatan dan pengangguran. Penggunaan kecerdasan buatan dalam produksi otomatis dapat menggantikan pekerjaan manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan etika tentang dampak sosial seperti pengangguran yang meningkat. Namun, kecerdasan buatan juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta menciptakan lapangan kerja baru yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem AI. Penting untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan angkatan kerja menghadapi perubahan teknologi. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas tentang dampak negatif ketidakpatuhan etika. Ketidakpatuhan etika dapat memiliki dampak negatif yang luas dan merugikan. Berikut adalah ringkasan dari dampak negatif ketidakpatuhan etika tersebut. Yang pertama, hilangnya kepercayaan dan reputasi buruk. Ketidakpatuhan etika dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari orang lain dan reputasi yang buruk. Yang kedua, sanksi hukum dan peraturan. Pelanggaran etika dapat mengakibatkan sanksi hukum seperti denda, penalti, atau tuntutan hukum. Yang ketiga itu ada kerugian finansial. Tindakan tidak etis dapat mengakibatkan kerugian finansial langsung atau tidak langsung. Yang keempat ada dampak psikologis. Ketidakpatuhan etika dapat memicu perasaan bersalah, stres atau konflik internal. Yang kelima, ada kerugian hubungan sosial. Pelanggaran etika dapat merusak hubungan antara individu, organisasi, atau bahkan negara. Dan yang keenam, ada dampak lingkungan dan sosial. Aktivitas tidak etis dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan masyarakat atau kelompok tertentu. Mematuhi etika sangat penting untuk membangun kepercayaan, menjaga integritas, dan membangun hubungan yang sehat di semua bidang kehidupan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih.